podcast kita kali ini kita akan menguji husnuzon kita ya. Oh iya. Ya, kita akan menguji karena lebih gampang seuzon. Iya, lebih gampang. Husnuzon tuh sulit, Cok. Seuzon mah gampang. Iya. Melihat ini kita langsung ini mah ini mah jelek, ini mah langsung seuzon. Kita Tapi husnuzon ini yang agak sulit. Berat. Karena gue percaya dari semua berita-berita kontroversi yang ada di negara ini, sebenarnya endingnya kan ditutup dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Normal lagi kan negara ini. Betul. Kan gampang banget lu bikin masalah tek ada minal aidin endingnya. Betul. Minal aidin wal faizin lebaran. Normal lagi udah hilang. Betul. Semuanya. Gua rasa ini dugaan Iya. asal-asalan gua. Iya. Kalau ada kurs pahala dari tiap negara, Iya. masyarakat Indonesia paling gede tuh. Alhamdulillah di episode kali ini saya kedatangan staf sus teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Saya unofficial. Kok lu gak kebagian, Cok? Kan lu kan 02. Karena terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. Iya, kan 58% tuh secara statistik. Kalau semuanya dapat, siapa yang jadi rakyatnya? Iya dong. Iya dong. Masa semuanya ada jabatan? Nanti nggak spesial jabatannya. Iya. Kalau semuanya. Toh juga staf sus gajinya kecil ya. Ya, kan gaji. Tunjangannya kan kita. Iya, belum selip-selipannya ya. Iya, Belum. Iya. Belum kalau jadi buzzer harus nyapu-nyapu di sosmed. Betul. Pasti dibayar lagi kan? Tergantung kontraknya sih. Oh, tergantung kontraknya ya. Tergantung kontraknya. Emang ada yang nggak dibayar nyapu-nyapu gitu sukarela gitu ada, Cok? Ada aja bro. Ada aja ya? Ada aja bro. Tapi kan sekarang kita nggak gimana cara bedainnya? Iya, nggak ada bedanya. Ya susah juga. Iya, biasa warga Twitter yang bisa bedain. Ya, Masalahnya warga Twitter kan musuh lu semua. Betul. Tapi kan nggak apa-apa. Kalau warga Twitter tuh kan memang memiliki apa istilahnya indera keenam. Wah. Untuk bisa langsung tahu mana yang buzzer, mana yang enggak. Jadi itu udah kategori tersendiri lah. Iya, bahkan di Twitter itu saking kerennya ya. Ya. Kayak partai sosmed, nah kena. Betul, ya kan? Apa betul. mistweet, kena. Betul. Ya tapi Iya. itu udah level yang berbeda lah. Itu udah level yang berbeda ya. Iya. Irwandi Ferry akhirnya tutup akun. Akun. Katanya. Iya. Twitter emang, luar biasa emang. Betul. Detektif semua. Detektif semua, betul. Menurut gua yang apa namanya mungkin ini kali malnya, mungkin itu harus kita apresiasi juga karena kita kan kekurangan kita kekurangan oknum penegak hukum yang jujur. Iya dong. Ya, oknum kan oknum, gue bilang oknum ya. Iya, Kita kekurangan kan seolah-olah kan aparat kan seolah-olah kan bagaimana gitu, atau mungkin kan kita secara aparat kan kekurangan manpower. Oh iya. Nah jadi warga Twitter nih mengisi kekurangan manpower itu dengan menjadi detektif swasta. Oh, jadi caranya begitu ya. Betul. Oh, jadi aparat kita tuh kekurangan manpower ya? Sepertinya ya mungkin. Tidak. Perasaan saya tidak kekurangan manpower. Buktinya setiap di tol ada tembet patwal lewat mulu Nah, kayak. iya kan semuanya pada patwal semua. Jadi pergi semua. Iya. Yang lain kan kurang. Kemarin waktu bulan Ramadan bukber macet itu di Senayan, itu berarti kan banyak banget tamunya, berarti manpower harusnya cukup dong. Iya betul, tapi kan harusnya kan kalau misalnya lebih dari cukup kan ada yang untuk itu, ada untuk yang lain, ada untuk yang lain. Begitu gitu. bukber ngumpul. Begitu bukber ngumpul. Atau mungkin secara desk job ini ada misalnya, ini dugaan saya bisa jadi salah. Iya, bisa jadi salah ya. Dan kemungkinan besar salah. Iya. Karena kan kita bukan orang di sana kan. Iya benar. Jadi kemungkinan besar salah. Iya. Tapi menurut dugaan gue bisa jadi mungkin hari ini udah ada desk job, misalnya desk jobnya hari ini adalah ini. Yeah. Kayaknya semuanya pada maunya patwal. Iya. Karena kan lebih gampang lah gitu. Lebih kan. gampang tuh lebih ya. gampang. Ya tapi nggak tahu lah. Mungkin itu kan dugaan. Itu kan Iya. dugaan asal-asalan kita ya. Iya, lah kita siapa emang anjir? Iya. Jangan terlalu serius lah. Iya, gue juga sebenarnya kalau sama aparat mau itu TNI mau polisi, gue orangnya support juga, Cok. Ya iyalah. Gue UU TNI aja gue gak gimana. Menurut gue itu baik buat negara ini. Gitu. Betul. Gak ada masalah. Dan gue ngerasa ya, Iya. gue merasa bahwa bulan puasa ini adalah bulan puasa di mana memang kesabaran kita benar-benar diuji. Oh iya benar. Dan gue nggak cuma ngomong mengenai spesifik carut marut atau keadaan yang terjadi di negara ini ya. Iya.
Bahkan yang nggak di negara ini juga secara kejadian orang random juga emang banyak yang menarik gitu. Sehingga memang kalau kita main sosmed di bulan puasa ini tuh memang kesabaran kita tuh benar-benar diuji. Ya. Iya, makanya pemerintah juga ini kan sebenarnya pemerintah tuh baik banget sama kita dengan berita-berita kontroversi yang ada di negara ini tuh mereka sebenarnya menguji keimanan kita. Betul. Lu sejauh mana sih percaya sama Tuhan lo? Lu gitu-gitu kan. Karena kan apalagi kan kita sebagai salah satu negara muslim terbesar secara penduduk kan. Iya. Itu kan kita ingin kayak pemerintah ayolah. Jadi sebenarnya ini adalah cara-cara apa ya? Cara-cara filosofis. Iya, benar. Dan tadi gue udah sempet ngobrol juga. Podcast kita kali ini kita akan menguji husnuzon kita ya. Oh iya. Ya, kita akan menguji karena lebih gampang seuzon. Iya, lebih gampang. Husnuzon tuh sulit, Cok. Seuzon mah gampang. Iya. Ngelihat ini kita langsung ini mah ini mah jelek, ini mah langsung seuzon. Tapi husnuzon ini agak sulit. Berat. Karena gue percaya dari semua berita-berita kontroversi yang ada di negara ini, sebenarnya endingnya kan ditutup dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Normal lagi kan negara ini. Betul. Kan gampang banget lu bikin masalah tek ada minal aidin endingnya. Betul. Minal aidin wal faizin lebaran. Normal lagi udah hilang. Betul. Semuanya. Gua rasa ini dugaan asal-asalan gua. Iya. Kalau ada kurs pahala dari tiap negara, masyarakat Indonesia paling gede itu. Karena kan maksud gua kan keadaan kita kan kesabaran, ngerti gak lu? Iya benar. Itu kan dapat nilai dong. Iya. Dapat nilai apapun kepercayaan lo ya. Iya. Apapun kepercayaan lo pasti kan tring. Wah, itu pasti. Iya. Kita tuh bener-bener kesabaran kita marah nggak ada oknum yang mukulin mahasiswa di Malang gitu. Marah nggak kita sama ini gitu. Padahal ini kan sebenarnya ada skema menguji keimanan aja gitu. Gue tuh nggak, kadang-kadang tuh rakyat Indonesia tuh lu jangan gampang marah apalagi di bulan Ramadan. Itu dia. Marah itu mengurangi pahala kan. Betul. Iya, pemerintah tuh menguji kesabaran kita. Semakin kita bersabar, insya Allah di hari yang fitri kita dapatkan kemenangan. Kemenangannya juga itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur ya. Iya. Jadi ya udahlah. Jadi benar. Mayoritas kan kita muslim, iya benar. Betul. Jadi ini memang adalah waktu yang terbaik untuk hidup sebenarnya. Iya. Iya, benar dong. Benar. Karena kalau misalnya kan ada meme tuh. Lo tau meme kan, ada meme kayak misalnya gambar-gambar tokoh-tokoh Orba dengan tulisan misalnya enak zamanku toh, ada gitu kan? Iya. Kurang. Enak zaman sekarang karena kurs pahala tuh cung, ngerti gak? Oh iya. Pahala naik, IHSG turun. Kan konsepnya gitu, Cok. Karena ingat lagi, kesabaran. Iya. Jadi ekonomi diuji, emosi diuji. Iya, benar. Nanti kita selesai sabar ya, tapi memang agak miskin, tapi kan sabar. Karena kan tapi sabar. Tapi sabar. Yang penting sabar dulu. Karena sabar ini adalah modal untuk menghadapi 4 tahun ke depan. Jadi latihannya di situ ya. Lo bro, latihannya di situ. Iya. Sabar dulu aja. Iya, nggak apa-apa miskin kan, yang penting sabar. Sabar dulu. Iya. Di mana ada kesabaran, kemungkinan besar ada jalan. Iya. Soalnya Pak Prabowo kan bilang kalau masalah IHSG turun ini kan Pak Prabowo nggak gimana-gimana, biasa aja. Bahkan katanya negara luar lagi belajar sama kita gitu. Ya. Maksudnya belajar dalam tanda kutip, sekali lagi kita berusaha husnuzon, belajar dalam tanda kutip. Ya. Ini negara lain tuh iri dengan pahala yang ada di negara kita gitu. Betul. Makanya dia tuh belajar ke negara kita tuh kayak gimana sih caranya bersabar, jadi warga negara yang pemaaf tuh seperti apa sih? Gokil. Ini gue harus bilang malah dari beberapa program dan podcast yang gue datengin, ini yang paling positif vibe loh. Wah, gokil banget bro. Gak ada. Ini kalau mau paling positif vibe ini bro. Mau diserang UITN nggak bisa, Cok. Orang kita positif. Gak ada masalah. Sampai sekarang aja gue ngebelain soal ini aja ya. Oke, kita mulai berarti ya. Iya, soal pemerintah bakal ganti menu makan bergizi gratis dari Batagor, pempek sama salad aja. Gue pikir gila gini, pempek itu kurang istilahnya kurang bergizi apa sih pempek dari ikan segala macam. Ya mungkin kalau rendang Willy Salim beda cerita ya. Beda cerita karena mungkin, ngilang kan. Iya. Bro, kalau mohon maaf, iya. Kalau rendang Willy Salim untuk makan siang gratis, iya. Nanti kotaknya doang. Rendangnya hilang. Agak susah kan? Iya, jadi agak PR gitu. Karena ini rendang Willy Salim kan di Palembang. Betul. Pempek Palembang gitu. Betul. Jadi emang kalau kita masalah soal pempek ini, gue yakin pempek itu jauh lebih bergizi daripada. Oke, coba kita bedah ya. Iya, kita bedah. Kita harus husnuzon nih. Kuncinya adalah husnuzon. Iya. Oke, tadinya dari apa?
Dari ikan. Dari ikan batagor ya? Sorry. Pempek. Kan ada batagor, pempek sama salad kan. Entah salad ini beneran salad atau gado-gado kan kita nggak tahu. Ya tergantung perspektif. Iya, perspektif. Tergantung perspektif. Iya, gado-gado menurut orang bule itu salad. Menurut pemain diaspora timnas Indonesia itu salad. Betul. Tapi menurut kita gado-gado. Gado-gado. Tergantung perspektif. Jadi daripada kita berdebat mengenai semantik diksi, yang penting kan sayur. Udah. Salad. Oke, salad. Iya. Dan menurut gua empek-empek itu bergizi. Oh iya benar. Kurang bergizi apa? Bisa nyelem. Oh iya. Bro, cuman dia makanan yang bisa nyelam, bro. Itu dia. Ada kapal selam. Berarti kan untuk supaya empek-empek bisa menyelam, berarti kan dia harus gizi. Empek-empeknya aja bisa menyelam, apalagi Iya. anak SD yang makan itu. Jadi pasukan amfibi nanti. Jadi tim SAR. Jadi tim SAR. Iya bagus ya jadi tim Karena SAR. kan udah Iya. nih ini lihatlah ini. Empek-empek ini. Iya. Menyelam. Itu Menyelam. ada filosofi. Ala filosofi. Iya daripada anak-anak zaman sekarang bayangin laut aja dipagerin. Nah, ya kan? Jadi harus kita jaga laut kita ini. Betul. Itu aja dipagerin kan? Oke, coba. Iya. Idealnya apa yang bergizi? Coba kita yang bergizi dulu. Idealnya apa? Idealnya yang bergizi. Coba apa? Yang bergizi itu misalkan daging sapi. Daging sapi. Daging sapi kan. Apa? Sapi, daging sapi. Iya. Bahkan kan menurut beberapa studi katanya peternakan sapi itu menyumbang kepada ozon bolong. Oh, bikin ozon bolong. Iya. Oh, berarti nggak positif juga, negatif juga Go daging green. sapi. Dengan begini go green. Kita Go green. mengurangi. Bagus. Iya, tempe. Tempe itu bergizi nggak? Termasuk bergizi nggak? Tapi kan kabarnya petani lagi beberapa agak kesusahan nih soal petani, mana harga naik apa segala macem. Ya kan jadi sebenarnya bergizi bener, tapi kan ini banyak tidak ada kesenjangan sosial, Cok. Ya kan, jadi kayaknya nggak bisa ini juga, nggak bisa justru dengan tidak memanfaatkan tempe di situ. Iya kan? Itu dia. Jadi kan lebih ke kayak dan tempe itu ya. Tempe itu kan tidak ada culture-nya. Maksud gua kayak Iya, betul. pempek Palembang mengangkat Indonesia banget kan? Betul. Kalau Iya. tempe universal. Universal. Tempe. Semuanya ada. Maksudnya Betul. tempe ya udah universal. Tidak Betul. mengangkat Indonesia banget. Jadi bineka tunggal ika. Iya. Dia lebih kayak semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya Kalau bisa. tempe. Ya, Iya. kalau pempek lebih spesifik Palembang. Betul. Mana ada pempek Papua beda. Pempek Padang enggak. Dan belum benar. tentu cocok lidah. Lidah belum cocok. Kalau tempe kan kayaknya dia lebih cocok. Iya. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau gue sih pribadi dengan pemerintah mengadakan pempek ini justru mengangkat etnik-etnik Indonesia banget. Bro, gitu. coba kita lihat. Kita baru berapa menit husnuzon aja Iya. udah bisa membongkar filosofi. Iya, filosofi pemerintah. Bro, gila banget loh ini, Bro. Enggak. Podcast Positive Vibes. Iya, rakyat tuh nggak mikir sampai situ. Dia bilang kenapa digantiin pempek di bulan Ramadan ini, tapi nggak mikir sampai situ. Maksudnya, Iya. ya mungkin ini kan selama bulan Ramadan pempek Palembang, mungkin nextnya udah jadi rendang juga. Ya. Ya kan, mungkin Atau- udah mie Aceh. Atau mungkin sekalian memperkenalkan kuliner dari seluruh Indonesia. Iya. Nanti ada gudeg Jogja. Iya. Atau mungkin biar lebih ada kulinernya, nanti mungkin pas gudeg Jogja ada embok-emboknya di situ. Oh iya mungkin Ya, langsung perkenalkan. langsung. Iya, karena mungkin kan anak-anak SD ini harus dikasih tahu dengan makanan khas Indonesia kan. Itu dia. Kita tuh belum tahu aja programnya sampai Bro, sejauh mana. lalapan dari Sunda. Sunda Iya. apa? Lalapan kan? Iya. Lalapan dari Sunda. Siapa tahu nanti makan siang gratis ada lalapan gitu, ada ayam apa lalapan. Iya. Sambil dipasang suling-suling di warung Sunda tuh kan. Memperkenalkan. Iya. Husnuzon kunci. Iya, husnuzon. Jadi Husnuzon. buat yang marah-marah soal makan bergizi gratis, jangan marah-marah dulu. Kita tuh sebenarnya menantikan aja. Walaupun kalau gua Betul. pribadi, Cok Iya, ya. iya, Kalau iya, memang iya. pemerintah ini merasa makan bergizi gratis ini tidak efisien, sebenarnya gua di cancel juga nggak apa-apa sih programnya. Gua nggak akan menghujat pemerintah kayak, "Tuh, kalian selama Pilpres mendengung-dengungkan makan bergizi gratis. Wah, lihat aja gagal kan." Susah. gitu. Soalnya Iya. soalnya yang udah dipending itu yang di Kalimantan yang udah dipending. Untuk yang ini. Oh iya. Iya. Ada yang mangkrak ya? Ada yang mangkrak. Iya, bayangin masa udah efisiensi pendidikan makan bergizi gratis nggak jalan sih. Iya, Bro. Banyak PHK di mana-mana makan. Bayangin ya, makan bergizi itu lu kan misalkan ada karyawan yang di PHK ini, sekali lagi gue juga berusaha positive Ya, thinking ya. betul. Banyak sekali yang kena efisiensi pendidikan, ada banyak karyawan di PHK. Ya.
kalau ada makan bergizi gratis, setidaknya kan masih makan. Kan kebutuhan manusia tuh perut kenyang. Betul. Iya. Ini adalah husnuzonnya ala Coki Pardaiday ya. Oh iya, Ini husnuzon ala Coki Pardaiday. Siap. Misalnya ada efisiensi dengan Iya. perumahan, maksudnya merumahkan banyak pekerja. Iya. Tahu nggak itu inti filosofinya apa? Apa itu, Cok? Itu maksudnya pemerintah mendorong masyarakat untuk entrepreneur. Mic drop, Wis, itulah. bro. Nggak nyampe otak kita sampai situ, Cok, Bro, ya. gua aja juga baru kepikiran tadi. Baru. Tapi, udah bro. Iya, Biar bener. semuanya kan, biar Iya. entrepreneur. Iya, biar semuanya jadi entrepreneur atau enggak minimal kan anak-anak zaman sekarang selalu kalau ditanya, "Kamu cita-cita besar mau jadi apa?" YouTuber, Pak. Kan itulah justru pemerintah kita tuh Sorry, baik. gua harus pakai gaya. Iya lagi. Oh iya. Soalnya yang biasa ngomong gini lagi diserang. Oh iya. Kasian banget ya. Kasian banget, Sandra. Ya tapi balik lagi ke sini ya. Iya. Tapi iya, itu untuk mendorong entrepreneur. Iya, entrepreneur dan sebenarnya mendukung digitalisasi kan. Kan pemerintah kita tuh selalu 4.0. Iya. Jadi maksudnya sekarang ada cara yang lebih mudah, nggak perlu lu pergi ke kantor. Jadi YouTuber atau entrepreneur. Betul. Iya kan, atau enggak sekaligus YouTuber yang entrepreneur juga kan banyak. Itu dia, itu satu. Iya. Terus yang benar. kedua, dengan adanya banyak orang-orang yang dirumahkan ini, Iya. berarti kan intensitas penggunaan kendaraan bermotor Iya. berkurang dong. Iya, karena kan kita polusi udara paling jelek satu dunia kan. Iya, betul. Nah, itu kita nggak ngarang ya. Tapi Iya. tolong dikoreksi kalau salah. Iya. Tapi di kota-kota terutama di Jakarta ya. Iya. Itu kan katanya Iya, polusi kita kalau di Jakarta ya Wah, mungkin parah. kalau yang kota lain masih mending, Ya, masih apa segala mending. macam. Tapi kalau di Ya. Jakarta, Jabodetabek kan parah Betul, tuh. parah. Dengan banyaknya PHK, berarti kan ini mengurangi asap betul. knalpot. Dan juga setelah udara jadi cerah, Iya. karena kita sudah dirumahkan tidak ngapa-ngapain. Heeh. Maksudnya pemerintah untuk merenung. Eh. Jadi nanti kan kita di rumah Oh iya benar. kita merenung, dapat ide, entrepreneur, itu semua ada circle ya, Bro. Oh iya. Filosofi. Lagi kan Gibran selalu bilang entrepreneur. Ah. Waktu Pilpres kan zamannya entrepreneur. Gibran selalu bilang Betul, gitu Bro. kan. Betul, Bro. Iya, karena entrepreneur tuh kadang-kadang menambah uang ekonomi negara. Itu maksudnya tuh ini loh, Dengan kayak produk lokal. betul, itu maksudnya tuh dicoba untuk membuat masyarakat kita tuh keluar dari zona nyaman. Iya. Itu kan katanya ya, tolong saya dikoreksi kalau salah. Iya. Katanya kan kalau kita udah kebanyakan di zona nyaman, kita nggak bakal berkembang. Iya, nggak bakal berkembang. Betul. Masalahnya, apalagi kan kita tuh kebanyakan budak kapitalis. Coba. Nah. Jadi kan terlalu banyak memerintah ini. Sementara gua kalau salah juga ya benerin ya. Kita tuh kan kalau jadi budak kapitalis itu selalu menggunakan otak kiri kita. Betul, Nah, otak kanan kita ini kan otak yang kreatif ya. betul, Gitu. Nah, karena kita menjadi budak kapitalis, otak kanan kita mati, betul. tidak berfungsi. Betul, makanya kan kalau Iya. kita lihat kan banyak sekali orang kan jadi kan agak-agak miring ke kiri terus kan kalau kepalanya. Nah, siapa tahu kan. Iya. Saya bukan ahli biologi ya. Iya. Saya juga bukan ahli. Tapi sebenarnya ada loh makna filosofis. Kita bisa ngomong sejam sendiri loh soal ini loh sebenarnya loh. Iya, Bro, benar. kita akan mencoba lah. Ini adalah positive vibes. Kali ini adalah positive vibes. Ini tayang kapan, Bro? Oh, langsung hari Kamis langsung tayang. Karena ini juga lagi bulan ini Bulan Ramadan, kita ya. menjaga untuk supaya ini positive vibes. Iya benar. Jadi selama bulan Ramadan kita harus tetap husnuzon. Husnuzon. Iya, karena memang kita tuh Indonesia ini mulai kekurangan orang-orang kreatif. Betul. Gitu. Kita tuh betul. perlu orang-orang kreatif supaya mobil SMK ada lagi. Betul, Kayak gitu-gitu kan. betul. Jadi emang butuh otak kanan ini agak difungsikan. Makanya itulah PHK. Betul. ada. Makanya itulah Iya. makanya itulah mungkin caranya kalau orang biasa ekstrim banget nih. Iya. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, caranya juga harus berbeda. Iya harus ekstrim banget. Kita tuh kadang-kadang pemerintahan baru gugur baru kita sadar bahwa kita nyoblos orang yang salah. Jadi itu harus dikasih sesuatu yang Betul, ekstrim betul. supaya lahirlah semua yang kita lakukan. Misalkan let's say kan lu kan termasuk yang Ya. itu kan mencoblos Pak Prabowo kan. Ya. Semua kita kan tujuan kita goals adalah 2045 generasi emas, ya kan? Gimana caranya generasi emas ini bisa muncul? Ya, Kan harus ada tragedi. betul. Tidak bisa kita dikasih kata lu tadi zona nyaman tidak bisa. Betul. Jadi Betul. harus Sepakat, dikasih sepakat. PHK, Sepakat. harus dikasih IHSG turun. Sebenarnya gini aja. Iya.
kita lihat bagaimana proses pembuatan emas. Oke, ditempa. Dari gunung, dikasih dinamit, udah dapat itu belum emas banget loh. Iya. Masih kayak batangan-batangan yang kecil-kecil gitu kan. Iya, benar. Masih harus diprosesnya dimasukin, dibakar ribuan derajat. Baru terbentuklah harga yang mahal. Betul, akan bentuklah generasi Android. Maksudnya robot yang kuat. Iya. Kan generasi emas. Makanya gue bilang harus digituin dan memang harus melahirkan kayak robot-robot karena memang pemerintahan kita tuh udah menuju ke arah sana sebenarnya. Seperti Gibran aja sudah mulai datang ke seminar-seminar AI. Iya, betul. Katanya dia bilang kata Gibran itu adalah manusia yang tak pakai AI akan kalah. Seperti halnya adalah wapres yang tidak pakai MK pasti kalah. Betul. Jadi harus pakai MK. MK ini maksudnya adalah majelis konsekuensi. MK ini maksudnya adalah kumpul yuk. Maksudnya ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol kan maksudnya. Dari punchline-nya aja kerja keras gitu ya. Untuk MK ini. Ini sekali lagi menunjukkan husnuzon berat, Bro. Iya, husnuzon itu berat. Berat, Bro. Karena kan lu udah lama di industri. Iya, benar. Gue juga enggak selama lu, tapi gue juga udah lumayan lama di industri. Iya. Kita mencoba untuk approach-nya tuh sesuatu yang menyenangkan biar kita enggak bitter juga. Iya. Karena enggak worth it kan. Kita marah, ini marah, semuanya marah. Iya. Nanti kitanya juga jadi sebel. Jadi kita harus coba melihat dengan dari sisi husnuzon. Siapa tahu ternyata kita malah jadi tercerahkan. Iya, karena memang banyak orang yang meninggal dunia cepat ya. Ini fakta nih. Karena banyak kan stres kan. Ya. Kenapa orang itu stres? Karena overthinking, karena selalu berpikiran negatif gitu. Sementara kita tuh butuh kebahagiaan untuk umur panjang. Betul. Nah, cara berpikir positif itu adalah untuk kita umur panjang. Betul. Tujuannya apa umur panjang? Supaya bisa menikmati generasi emas 2045. Betul. Supaya kita bisa melihat. Bisa melihat secara langsung. Ya, sampai nggak ini? Takutnya kan 2030 atau 2035 kita udah lewat. Ya kan jangan sampai lah. Jangan sampai. Betul. Makanya kita tuh harus selalu positive thinking. Ingat teman-teman, menjadi emas tadi itu ditempa. Semua kontroversi yang ada di negara ini itu tujuannya untuk membentuk kita menjadi emas. Saya bahkan punya punya dugaan. Oh, Pak ada dugaan Kemal. tuh ya. Saya tuh punya dugaan. Tahu yang rame-rame mengenai oplosan-oplosan kemarin? Oh iya, Pertamina itu yang rame-rame mengenai oplosan kemarin. Dugaan saya adalah itu adalah kampanye terselubung dari pihak yang terkait untuk menggalakkan bike to work. Itu ya, makanya soalnya kan jalur sepeda udah dibikin semua, malah dipakai untuk motor, ya kan? Jadi kan dibilangin nggak ngerti. Iya kan dia bilang utamakan pesepeda. Ada rambu-rambu di Indonesia banyak loh itu yang di Jakarta utamakan pesepeda, tapi motor lewat. Betul. Jadi akhirnya kurusakin saja mesin orang-orang ini. Positive thinking, bro. Positive thinking. Bahkan kalau balik lagi ke polusi, kebanyakan kan bensin ini menyebabkan banyak polusi karena motor kita kan banyak kan, kendaraan banyak banget. Ya kan, jadi mending dirusakin aja supaya apa? Beralih ke mobil listrik. Nah, itu dia. Jadi kalau mobil listrik kan ramah lingkungan. Ramah lingkungan, walaupun rawan kesetrum. Dan ada yang meledak sih, gue gak tau ya. Ada di ICE parkir meledak, anjing serem banget, bro. Iya, makanya kan. Tapi itu 1 banding sekian. Iya, 1 banding sekian. Mobil bensin juga banyak yang meledak. Iya, semua bisa meledak. Jadi sebenarnya gue dari kemarin aja itu gue tuh selalu mencari celah, kayak mencari tahu dari sisi positif dari korupsi Pertamina ini, kira-kira apa hal positif yang bisa kita ambil. Jangan cuma negatif yang kita lihat, positifnya. Karena kan semua seperti mata uang ya. Iya. Pasti kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, atau mungkin ada sisi negatif, ada sisi yang lebih negatif. Iya, udah negatif dan lebih negatif. Tapi setidaknya kalau yang lebih negatif sama negatifnya, yang negatifnya jadi positif. Iya. Dibanding sama yang lebih negatif. Iya, ingat Cok. Positif ketemu positif nggak bisa, negatif berlawanan. Positif harus ketemu sama negatif supaya menjadi baterai. Berguna kan? Betul. Baterai akhirnya berguna. Betul. Bayangin kalau baterai positif ketemu positif nggak jadi baterai. Betul. Nggak bisa, harus positif sama negatif. Pemerintah ngasih sesuatu yang negatif. Betul. Supaya menghasilkan sesuatu yang positif. Betul. Nih, ini gue kasih contoh nih. Lo tau Jepang kan secara teknologi tinggi banget. Iya. Dia pokoknya udah negara dunia pertama lah. Iya. Lihat apa yang terjadi dengan kenyamanan yang diberikan pemerintahnya. Apa itu? Saat orang menikah dikasih tunjangan, orang gembel.
orang jadi birth rate-nya turun. Oh iya benar. Zona nyaman. Akhirnya ini terlalu zona nyaman. Banyak malah bilang turis pada datang biar hamil semuanya kan. Itu dia. Tuh kan akhirnya karena turis banyak datang, Jepangnya sendiri jadi orang Jepangnya udah mulai langka sekarang. Iya. Itulah kalau kita terlalu nyaman. Itu dia. Husnuzon. Bagus itu. Bener, Jepang tuh ada salah satu contoh yang bagus. Betul. Jepang juga kalau ngelihat kita, aduh gak kepikiran lagi. Iya, yakin gua. Nggak kepikiran, nggak nyampe situ. Kayak gila ya pemerintah Indonesia main blowing banget gitu ya. Hebat loh pemerintah Indonesia. Jepang aja mikir gitu. Kita kalau ada kasus apa-apa harakiri gitu kan. Kalau harakiri tidak bisa menimbulkan sesuatu yang positif untuk warga. Betul. Jadi negatif terus. Tapi kan kalau kita berbuat sesuatu yang salah, malah penjaranya di korting kan membuat amarah terus kan. Negatifnya banyak. Padahal sebenarnya ada sisi positif. Tunggu dulu, ini belum final. Betul. Ada berapa yang karena marah melihat kasus-kasus hukum di negara ini, akhirnya kemarahannya disalurkan di gym-gym. Iya. Benar nggak? Akhirnya di olahraga futsal. Indonesia sehat. Nah kan, karena kan banyak banget yang bilang gue tuh terlalu banyak berpikir mind blowing banget ini bro. Sementara kalau olahraga kan menaikkan endorfin kayak gitu-gitu kan. Betul, akhirnya bro. Karena stres, gue mau olahraga biar gue bahagia. Semuanya akhir tempat gym penuh. Betul. GBK orang lari itu pesepeda tadi. Dengar lagi bro, kalau semuanya udah olahraga berarti kan jadi akrab dengan aktivitas fisik. Iya. Kalau semuanya akrab sama aktivitas fisik berarti semuanya udah jago sepak bola atau olahraga. Tidak perlu lagi, jangan-jangan tidak perlu lagi naturalisasi. Bro, ini semuanya semua kan? Make sense bro. Iya nih, makanya Erick Thohir tuh kita mungkin terlalu cepat marah kali ya. Iya, dan bayangin ini bukannya gimana-gimana. IHSG turun, ekonomi turun, kemungkinan jelek-jeleknya akan banyak rakyat miskin bertambah. Iya, betul. Ya kan itu pengaruh. Ya. Ingat, kalau misalkan orang-orang kalau kita lihat di film-film tidak ada orang kaya langsung sukses, jarang. Betul. Tapi selalu orang yang ekonominya susah. Betul. Selalu dia berjuang, struggle, tiba-tiba sukses. Ini kan? Ini dia kata kuncinya, sehingga bro. begitu sukses, menikmati, bersyukur, akhirnya nikmat ditambah terus kan. Bro, ini dia juga kuncinya bro. Dan juga coba kalau nih gue sambungkan dengan pemikiran gue ya. Kalau misalnya orang berjuang dari nol karena ekonomi mungkin tidak baik tidak ada stabil, perumahan tidak stabil. Jadi aku di film-film kan akhirnya dari nol mereka berjuang akhirnya jadi sukses. Iya. Itu bisa jadi inspirasi IP buat para pihak industri kreatif. Tuh kan. Jadi bertambah lagi cabangnya banyak dari banyak banget dari bro. IHSG turun, rakyat miskin makin bertambah. Akhirnya kalau kita nonton film-film kan semua berjuang dari miskin, dari apa. Jujur nih ya, film-film kan? yang dengan jutaan penonton yang serem-serem, yang filmnya maksudnya yang jutaan penonton, maksudnya serem ini banyak-banyak. Iya. Itu kebanyakan IP-nya itu kan dari keadaan masyarakat. Iya. Dari gosip. Misalnya contoh, Ipar Adalah Maut. Iya. Bagus filmnya. Bagus. Tapi IP-nya itu kan sebenarnya dari cerita yang viral. Iya. Norma. Itu nanti akan tayang, gue nggak tahu. Kalau kami sayang nanti akan tayang. Dugaan gue juga itu minimal 1 juta lah. Iya, itu yakin juga gua. Dari cerita masyarakat. Abis itu juga apalagi tuh Vina. Ya sebelum 7 hari dari cerita dan tragedi masyarakat. Apabila masyarakatnya lebih lebih hancur ke bawah lagi. IP-nya bayangin IP. Iya, akan banyak storytelling bertebaran. Kayak gue bro. Jangan jauh-jauh Pak CT Hairul Tanjung. Iya. Emang dari orang kaya, Cok? Itu dia, bro. Dia sukses bisa punya Trans TV, Transkop dari miskin kan? Betul. Nah, kalau sudah kaya tidak ada CT-CT yang lain. Kan itu IHSG turun itu benar-benar. Bahkan beliau kan dijuluki anak singkong. Iya, anak singkong kan? Iya, kalau misalnya kaya kan anak hamburger kurang. Iya, kurang itu. Anak pizza kurang. Anak singkong lebih menjual. Anak empek bisa. Oh masih bisa, karena kan dari makan gratis. Masih bisa. Karena kan bergizi kan. Makan bergizi. Iya, jadi sebenarnya tuh buat kalian juga yang selalu marah-marah soal IHSG turun, bahkan beberapa orang bilang, oh ini udah nggak bisa disapu sama buzzer nih, karena IHSG turun udah nggak bisa. Tapi kan lu lihat pemerintah sekarang, Pak Prabowo, Pak Luhut nggak ada yang panik. Oh gimana pas IHSG turun, bahkan Pak Luhut menjelaskan nggak ada masalah kok. Jadi kita perlahan-lahan naik gitu kan. Karena sebenarnya pemerintah punya tujuan itu tadi. Bro, bayangkan industri film. Jadi udah bukan, kalau sekarang kan masih cuman tentang perselingkuhan kan. Iya. Nanti misalnya ada cerita-cerita dari kemiskinan kan. Iya, motivasi. Dan misalnya nanti IP misalnya yang main siapa nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Ya Iqbal ya, pengganti Reza Radian siapa sih kira-kira 10 tahun lagi? Pengganti Reza Radian. Abdizar. Abizar.
Nggak bisa, Abizar udah Agak susah ya. Agak susah. Nggak bisa. Agak susah. Belum ada sih penggantinya Reza Rahardian yang bisa main semuanya mungkin. Sebut aja misalkan Angga Yunanda. Oke. Ya, Angga Yunanda Oke. tuh bisa. Tapi nanti gimana kalau dia dia nanti bikin biografi seseorang yang sukses kan, yang bapaknya di PHK karena dirumahkan karena efisiensi, ya kan. Terus adiknya dapat empek-empek di sekolah. Bagus banget ceritanya, Bro. Iya kan bagus kan. Terus dia lagi naik motor, motornya rusak karena salah beli isi bensin. Nah kan banyak cerita kan. Itu semua IP itu semua PH tuh MD Falcon. Wow, duluan bro. Siapa nih cerita susah cerita rakyat miskin mana yang bisa kita angkat nih ya kan? Gitu. Bayangin loh. Bro, ini gue terbuka banget Cok, bro. Bayangin Cok. Terbuka banget gue, bro. Ini ilmu yang gue dapat ya. Biasanya soal tadi otak kiri dan otak kanan, kalau salah benerin ya. Tapi ini orang banyak bilang orang itu kalau lagi bahagia itu biasanya kita tuh daya juang naik tapi daya kreativitas menurun. Betul. Makanya orang kalau lagi seneng, kalau lu suruh fotokopi ini semangat gitu. Kalau suruh kerjain ini siapa karena lagi bahagia gini tapi kreativitas menurun. Betul. Sebaliknya ketika kita lagi bersedih, kita lagi susah. Betul. Daya kreativitas naik, daya juang turun. Karena kan kita galau, kita malas, sedih. Tapi kreativitas begitu lu ambil gitar jadi lagu hits. Begitu lu lagi sedih, bikin film skrip jadi skrip masterpiece karena lu lagi sedih, kreativitas naik. Itulah tujuan negara kita. Menghancurkan kita perlahan-lahan supaya kita menjadi orang kreatif naik. itu. Dan itulah makanya dugaan saya sekali lagi ya. Ini sekali lagi dugaan saya, sekali lagi bisa salah. Sekali lagi ini bisa salah. Ini namanya juga dugaan. Itulah makanya ada seseorang yang ditunjuk untuk menjadi jabatannya kalau nggak salah di dunia perfilman. Ya ada seseorang lah ya. Yang musisi itu karena kan mungkin pada sebelumnya kan mungkin dia sudah tidak seramai itu. Jadi kreativitasnya untuk bikin terobosan di industri musik. Dan itu kan sebenarnya kenapa dia menjadi ketua PFN itu kan. Iya betul bro. Supaya kan para filmmaker ini marah. Sehingga saat marah kan kreativitas meningkat. Betul bro. Coba bayangin kalau yang jadi ketua PFN Joko Anwar, stabil-stabil aja. Betul. Sementara kalau kita stabil, identik dengan bahagia. Kalau bahagia kreativitas menurun. Jepang bro, udah contoh Jepang. Lihat Jepang. Aduh bro. Iya, gue tuh sampai sekarang tuh Ivan Seventeen jadi ketua PFN aja gue mikir ini nggak apa-apa, biar semua filmmaker marah sehingga dia menunjukkan kualitas mereka satu-satu. Betul. Gitu. Karena memang sekali lagi mengeluarkan kita dari zona nyaman. Iya, makanya asal keluar dari zona nyaman, wah kita ketua PFN kok yang ditunjuk musisi gitu. Gue akan bikin yang lebih bagus Iya, gue akan bikin yang lebih bagus gitu. Karena stres kan gini-gini, akhirnya kreativitas meningkat jadi film. Dari kemarahan-kemarahan itu. Betul. Gila, gue tuh gila ya pemerintah kita. Gue selalu respect sama pemerintahan. Sama kan kalau yang di Twitter selalu marah-marah buat yang 02 tai lu semua gitu kan. Mati aja lu. Gua tunggu di akhirat lu, dosa-dosa lu untuk yang nyoblos 02 kan gitu-gituin Cok, mereka kan Cok. Dan kayak gitu. Nah, lu bayangin enggak lucu banget. Ditunggu di akhirat, seolah-olah di akhirat ada waktu kosong yang ngerti. Berarti kan Ntar dulu Pak, ini saya mau nunggu yang 02 dulu saya nunggu. Kita enggak bisa dia ada rundown ya, Bro. Minta mohon maaf saya mau nunggu dulu sih. Gak bisa dia ada rundown. Iya, tapi kan selalu dimarah-marahin kan. Tapi justru gue sebalik ya, gue tuh respect sama kayak lu yang nyoblos 02. Gue tuh respect bahwa waktu itu Bung Rin cerita kalau tidak ada kehancuran di negara ini, tidak kan ada lahir generasi emas. Maksudnya kita butuh dark ages untuk melahirkan untuk akhirnya generasi-generasi yang emas itu bermunculan dari negara yang sulit. Makanya gue justru respect sama pendukung 02. Itu tuh tujuannya adalah baik. Betul. Iya, kita tuh udah terlalu zona nyaman tadi, Cok. Betul, bro. Betul, harus pencapaian dari 2025 aja di Indonesia ya. Dia bilang ada korupsi Pertamina. Yes. Korupsi Antam. Korupsi minyak kita. Korupsi PLN. Korupsi LPEI. Korupsi Bank BJB. Kasus pagar laut. Gas LPG langka. Koretax bermasalah, pabrik PHK massal, aksi kabur aja dulu, aksi Indonesia gelap, polemik Danantara, IASG anjlok turun. Dari semua itu aja tujuannya dengan muka Pak Prabowo dan Gibran ya di bawahnya ya. Dengan itu aja justru itulah dia. Selama ini tidak ada ini semua kan. Betul. Kita terlalu nyaman kan. Betul. Ya
nggak ada apa-apa, nggak ada pergerakan apa-apa dari negara kita Bro, gitu. kita nih saatnya untuk ditempa. Iya, ini saatnya kita diuji. Saatnya ini kita untuk diuji. Ditempa. Dan yang paling menarik adalah semuanya ini langsung kayak dirapel gitu di bulan Ramadan, di mana ini saatnya kita menguji keimanan dan kesabaran. Jadi tau nggak artinya apa? Kita secara manusia jadi lebih baik, secara pahala. Wah gila bro. Iya kan. Itu Gila, bro. gua gila. Gua bener-bener terima kasih loh buat pemerintahan Indonesia tuh, gua respect Ini segitunya. bisa diedit-edit kayak yang mind blown gitu kan? Oh bisa, sama Raden bisa. Itu bisa. Itu Jadi belakang ada editor kita, itu bisa. Iya, jadi jangan ada masalah. Respect bisa segitunya. diedit-edit kayak yang mind blown gitu kan? Oh bisa. Memang gue sih nggak ada masalah lah. Bahkan beberapa obrolan kontroversi aja kan banyak kan wamen-wamen yang obrolan cukup kontroversi kan. Kayak yang baru-baru ini dibilang Wamenak ya, berarti wakil menteri agama ya. Ormas minta THR sudah jadi budaya lebaran, tak perlu dipersoalkan. Ya. Nah itu kan berarti kan sesuatu yang kita apa ya? Itu kan obrolan sebenarnya kalau kita tangkap sepintas, ini orang kan pintar sekali, jenius. Tololnya lu. Betul. Iya kalau kita nangkep dengan negatif thinking tadi. Betul. Tapi kalau secara positif, Secara ormas positif. minta budaya THR apa segala macam, itu kan sebenarnya adalah mengajarkan kita tidak boleh berbagi itu pilih-pilih orang. Betul. Dan Iya. sebenarnya ini kayaknya Iya. gue kayaknya udah disetting juga nih sama elit global dengan semuanya pada turun tadi. Iya. Iya kan? Iya. Itu kan bisa menjadi alibi kepada ormas-ormas ini. Iya. Yang biasanya misalnya ngasihnya misalnya ya. Iya. Misalnya biasa ngasih 1 juta misalnya. Heeh. Misalnya ngasih 1 juta, tapi Pak ini semuanya lagi turun. Ini di luar negeri juga turun. Jadi hari ini 200.000 aja. Nah, ini kan iya, ini kan sebenarnya ngajarin sesuatu kalau sedekah itu positif. Betul. Hasilnya lu ngasih THR ke ormas, Bro, nggak akan miskin juga. Bro, gini bro, Iya. kita ngasih ke orang yang kita suka biasa. Biasa. Iya. Akan lebih dalam ilmunya. Ini ilmu filsuf. Filsuf ini. Akan lebih dalam. Lebih dalam dari stoik ini. Ini lebih stoik dari Ferry Irwandi. Oh jelas. Iya. Akan lebih dalam bobot kebaikan kita apabila kita memberi ke orang yang tidak kita senangi. Nah, itu dia. Itu kan berarti kan bayangin aja ya di agama Islam aja musuhan lebih dari 3 hari tidak boleh kan. Betul. Apalagi kalau lu benci banget sama nih ormas kan seumur hidup lo. Betul. Caranya gimana supaya itu kasih mereka THR. Betul. Siapa tahu itu bisa menjadi pintu silaturahmi. Banyak Iya kan? teman kita. Banyak temen Kita yang tadinya banyak temen. benci sama Betul. ormas musuh akhirnya jadi berteman, pahala lagi. Tak kenal Maka tak sayang. maka tak THR. Tak sayang. Iya. Siapa tahu kita ternyata salah paham kan? Iya. Begitu ketemu, misalnya contoh, mungkin kita salah paham nih sama ormas tertentu misalnya. Iya. Ternyata gara-gara dibilang nggak usah dipersoalkan udah jadi budaya. Ternyata begitu kita ketemu ngobrol, ternyata selama ini saya salah. Saya pikir dia gini. Ternyata cuman mau duit. Kan kita kan jadi ngerti. Iya dong, benar nggak maksudku? Maksudnya bukan ternyata memang mau duit supaya kita bisa ngobrol dan kenal lebih dalam maksudnya. Iya benar. Makanya sebenarnya soal THR ini tuh gue nggak ada masalah sih. Iya, ya. fine aja lah. Fine aja. Tadi itu kata-kata lo bagus tuh. Iya. Lebih banyak memberi tidak akan miskin. Tidak akan miskin. Kita kebanyakan memberi tuh. Pokoknya kita tuh kan memberinya tuh sudah terlalu banyak gitu. Misalkan kayak kita memberi untuk pajak kita aja kan dikorup gitu. Ya. Itu akan membuat kita miskin, tidak. Justru dengan pajak dikorup itu akan membuat kita sebenarnya akan lebih kaya lagi. Ya. Asal poinnya satu, bersabar itu tadi aja. Ya. Gitu. Jadi semua korupsi ini ya udah itu mah biar uang kita tuh balik berkali-kali lipat. Kurang baik apa pemerintah kita, Cok? Betul. Iya. Dan itu kan menandakan bahwa sebenarnya begitu kita kan kaget nih. Iya. Misalnya ada korupsi A yang dikorupsi potensial kerugiannya segini. Iya. Ada korupsi B yang ternyata potensial kerugiannya segini. Iya. Akhirnya kan kita jadi melek. Wah, ternyata duit kita banyak juga ya. Ya kan? Iya. Tuh. Kita kan akhirnya jadi transparan kan. Iya. Wah, ternyata duit kita
kerugian kita banyak. Iya. Iya. Ya, akhirnya kan orang rakyat selalu bilang pemerintah transparan dong sama kita. Pemerintah transparan. Ini kan udah transparan. Udah dikasih lihat kan. Tuh uang kita 1 kuadriliun ada. Ada. Ya kan? Ada Dikasih duitnya. lihat kan. Itulah bentuk transparansi pemerintah kepada kita. Itu dia. Iya. Kata kuncinya, Bro. Ya. Husnuzon. Itu husnuzon ya.